Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansa dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung dengan NIM 20120111065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan fungsinya bersama dengan teman saya Al-Hisam. Setiap organisme atau makhluk hidup terdiri dari kumpulan sel. Tahukah kalian apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dari suatu organisme atau makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang memiliki sel, tetapi tumbuhan dan hewan pun juga memiliki sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan adalah sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan sentrosom, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Pada bagian ini, saya akan lebih khusus menjelaskan tentang sel pada tumbuhan. Fungsi sel pada tumbuhan adalah sebagai penyusun tubuh tumbuhan, penggerak seluruh aktivitas di dalam tubuh tumbuhan, berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, sebagai pembawa sifat genetik pada tumbuhan, dan berkaitan dengan reproduksi tumbuhan. Struktur sel pada tumbuhan terdiri yaitu yang pertama dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma atau RE, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Secara umum, struktur sel tumbuhan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah inti sel, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah membran sel. Inti sel merupakan organ sel yang berada di dalam sel eukariotik. Sel tumbuhan merupakan termasuk kelompok sel eukariotik. Di dalam inti sel mengandung genetika yang berbentuk DNA. Fungsi inti sel yaitu mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Dalam struktur inti sel tumbuhan tersusun dari beberapa bagian, diantaranya nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Di dalam inti sel terdapat sebuah membran yang melindungi inti sel yang disebut membran inti. Membran ini berfungsi sebagai pintu penghubung nukleoplasma dan sitoplasma, sehingga membran nukleus terdapat pori-pori dan memungkinkan molekul RNA pada nukleoplasma dapat keluar ke sitoplasma. Nukleoplasma ialah cairan kental yang mengisi bagian pada nukleus. Nukleolus atau anak inti adalah sebuah organel yang terletak di dalam nukleus. Di dalam sel terdapat bagian yang membawa sifat atau informasi genetik yang disebut dengan kromosom. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan koloid yang kompleks berada di organel-organel sel dan substansi sel yang tidak hidup. Di dalam sitoplasma berlangsung beberapa sistem metabolisme sel, layaknya sintesis protein dan respirasi sel, sebagai pengatur posisi kloroplas, membantu kloroplas berpindah ke bagian yang tersinar matahari. Dengan demikian akan memaksimalkan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Sitoplasma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sitosol, organel-organel sel, dan inkuisi sitoplasma. Bagian selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein sekitar 40% dan asam ribonukleat atau RNA 60%. Organel sel ini berbentuk bulat yang memiliki partikel kecil dan besar. Ribosom mempunyai fungsi sebagai daerah berlangsungnya sintesis protein. Baiklah, sekian dari saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Al-Hisam. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk bulat atau oval dan dilapisi membran. Lisosom juga ada kandungan enzim yang dapat mencerna protein, fosfolipid, polisakarida, dan lipid. Lisosom juga membantu pembentukan sel yang baru sehingga bisa disebut lisosom primer dan lisosom sekunder yang telah ikut dalam proses pembentukan sel. Lisosom mempunyai fungsi sebagai untuk menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler dan mencerna dan menguraikan organel sel yang sudah tua dan rusak. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang seperti ruangan labirin atau dinding yang berliku-liku seperti labirin. Organel ini memiliki 2 jenis retikulum endoplasma,
yaitu Re kasar dan Re halus. Re kasar adalah tempat sintetis protein, sedangkan Re halus mempunyai fungsi sebagai memperkaya senyawa protein hasil sintesis yang melekat di permukaan membran atau dan sebagai transportasi zat di dalam sel. Kemudian ada mitokondria, memiliki fungsi sebagai penghasil energi, merubah oksigen menjadi dan zat gula menjadi karbon dioksida dengan respirasi seluler, sehingga mitokondria dapat dijuluki sebagai the powerhouse of cell. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk kantung seperti kantung yang tipis, tapi dia tersusun secara berlapis-lapis. Badan Golgi kebanyakan berjumlah lebih banyak dan berperan di dalam sel-sel yang secara aktif dan dalam proses sekresi. Selain itu, badan Golgi juga berfungsi sebagai proses penyimpanan sekunder protein zat-zat lain yang berasal dari Re. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas adalah sebuah plastida yang mengandung klorofil, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kloroplas juga merupakan sebuah organel sel yang memiliki membran dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas merupakan tempat pembuatan klorofil pada tumbuhan. Kloroplas biasanya berbentuk seperti sebuah cakram. Kemudian ada vakuola. Vakuola sering ditemukan di bagian sel tumbuhan seperti daripada hewan. Kemudian ada mikrobulus. Mikrobulus mempunyai fungsi sebagai media transportasi zat, menjaga kestabilan tekanan dalam sel. Selain itu juga mikrobulus sebagai pembantu replikasi kromosom. Kemudian ada peroksisom, adalah organel sel yang berbentuk dilapisi oleh membran tunggal dan banyak kandungannya enzim katalase, berfungsi sebagai pengurai hidrogen melalui fotorespirasi dan mampu mengubah racun menjadi air dan mengubah asam lemak menjadi gula. Selain itu ada zat inklusid berbentuk butiran-butiran lipid tersusun atas campuran lemak dan protein. Zat inklusif ini memiliki fungsi beragam seperti granula, berfungsi sebagai media penyimpanan amilum, glikogen, dan polisikoburat. Selain itu ada butiran lipid sebagai penyimpan cadangan makanan bagi sel tumbuhan. Kemudian ada membran sel. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Pembentukan membran sel juga dilakukan dengan bahan dasar serup berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein.